Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Jamiluddin SADMSI, ini Bapak Kasih Dimas Kepala Badan Sleman. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Siskandono selaku Bapak Kepala Madrasah Sanad Kedua Sleman. Yang kami hormati Bapak Supriyanto SIP selaku Bapak Kepala Tata Usaha Madrasah Sanad Kedua Sleman, Bapak Ibu guru dan pegawai Madrasah Sanawi Kedua Sleman yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan dengan Allah di ruangan musola bar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tularkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya terlebih besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelangsungan diri saya memberanikan diri berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya karena mengemban tugas dari panitia untuk membawakan acara pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah keluarga MTS Negeri 2 Sleman. Untuk itu, karena waktu telah menunjukkan pukul 10 sesuai dengan undangan, marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga prakata panitia, acara yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, acara yang kelima mau'izah hasanah dan doa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Jamiluddin SADMSI. Acara yang keenam panutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah untuk mengawali acara pengajian pada pagi hari ini bersama-sama kita buka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bacaan umul kitab lillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li jabati du'a sya'unillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Sulaiman SPDI MPD. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sulaiman SPDI MPD yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah menurunkan atau memberikan barokah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang ketiga berkata panitia penyelenggara, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kesempatan pagi hari ini
kami mewakili dari panitia penyelenggara dari LSD 2 Sleman yang pertama mengaturkan selamat datang pada Bapak Ibu, terlebih pada Al-Ustaz Bapak Haji Jendil SAB PKSI pada kesempatan pagi ini. Yang kedua, atas nama panitia penyelenggara mengaturkan terima kasih pada Bapak Kepala Madrasah Sahaba 2 Sleman yang telah berkenan memberikan izin dan dukungan sepenuhnya, juga pada Bapak Ibu guru dan pegawai yang telah mendukung, membantu sesuatunya untuk terselenggaranya pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, atas nama panitia penyelenggara, apabila dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu serta dalam menyiapkan tempat segala sesuatunya kurang berkenan dengan Bapak Ibu, dan mohon maaf Pak Ustadz, ini baru menempati musola terbaru, ini baru saja dibersihkan, belum ditempati. Untuk itu, apabila dalam menyediakan tempat dan lain-lain kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, pada kesempatan ini secara menanggapi kemarin musyawarah bersama secara kilat bahwa pada hari ini, hari yang terakhir masuk WFH, WFO ya, WFO, Bapak Ibu semuanya masuk terakhir sebelum melaksanakan ibadah puasa untuk bersama-sama melaksanakan atau mengadakan pengajian menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijrah, dan nanti juga diakhiri dengan halal bihalal Bapak Ibu semuanya. Dan pada saat ini juga kami alhamdulillah secara mendadak kami ngadiri Bapak Ustadz Bapak Haji Jendil SAG MSI, itu Bapak Kasih Dimas Kepala Kabupaten Sleman. Secara mendadak beliau bersedia longgar menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Untuk itu, atas nama panitia, dan pada saatnya mohon pada Bapak Ustadz untuk berkenan memberikan tausiah, mau'izah hasanah dan doa untuk pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan maslahah, manfaat, barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikianlah kata singkat dari panitia. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Madrasah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sidin Sugandono. Waktu dan tempat kami aturkan sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainuddin SAG MSI, yang sehari-harinya sebagai Kasih Dimas di Kemenak Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha Bapak Supriyanto SIP, yang terhormat Bapak Ibu guru pegawai sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala limpahan rahmat ridhonya. Pada pagi hari ini kita di masa pandemi seperti ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita masing-masing. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan bagi kita semua. Yang berikutnya Bapak sekalian, pada acara pagi hari ini adalah kegiatan pengajian menyambut bulan Ramadan. Ya, dengan ini hanya mendadak. Ya, kemarin baru kita siapkan
Jadi sebenarnya nggak ada acara. Kalau nggak acaranya mungkin Bapak Ibu sudah tahu akan pergi keluar makan Pak Yai. Gandeng kopi teh obat mabit medeni, akhirnya semua pada takut. Akhirnya nggak jadi. Terus akan lebih baik kalau diadakan pengajian saja menjelang bulan Ramadan. Maka di kesempatan ini alhamdulillah ya Bapak Ibu hadir, tidak menghiraukan WFH WFO, mencari ilmu, mengalahkan WFH ini mangkat. Dan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu tadi disebutkan Pak Warsun, hari terakhir sebelum bulan Ramadan kita masuk, hari terakhir. Dan kemarin Bapak Ibu yang datang, yang hadir itu membersihkan tempat ini, ngepel, ngusungi papan, kayu dan sebagainya. Bahkan yang ngepel pun belum bersih. Pangapunten Pak Yai, masih banyak kotoran di depan ini, karena gosoknya belum bersih. Maka ini nanti kalau tidak kita rutinkan, kita tidak bersihkan, nanti tetap semakin bersih. Dan ini bukan musola nanti, tapi masjid ya Pak, masjid, udah musola. Enggak di musolanya ini musola sudah. Jadi kita jadikan masjid saja nanti biar lebih gagah gagah dan tetap gagah karena sudah berlantai 2 dan sudah semuanya mungkin akan bangga dengan masjid kita yang akan jadi ini nanti Dan ini pertama kali kita tempati untuk pengajian Bapak Ibu guru pegawai karena baru kali ini bersihnya Maka kita gunakan bersama-sama, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih dekat pada Allah, mendekatkan, dan mudah-mudahan dalam kita melaksanakan tugas bisa lebih ikhlas, lebih mengedepankan kekeluargaan, sehingga bisa nanti menjadi rumah kita yang kedua selain di rumah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah akan menjadi kita tuh kerjaan menjadi tenang. Dimanapun kalau kita merasa kita miliki, kita akan jadi tenang. Dan Bapak Ibu sekalian, di bulan menjelang bulan Ramadan ini, tentunya saya di sini 1 tahun lebih, pasti banyak kata-kata saya yang baik disengaja maupun tidak, itu menyinggung perasaan panjenengan semua. Walaupun saya kadang-kadang ya sengaja, kadang-kadang ya tidak. Maka di penghujung atau di dekat awalnya bulan Ramadan ini, kami secara rendah hati, kami dengan setulus-tulusnya menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan dimaafkan, dan apa yang 1 tahun saya perbuat bagi kita semua di sini, khususnya ketika saya bergaul dengan panjenengan, banyak kata-kata yang mungkin tidak berkenan, membuat panjenengan dongkol, jengkel, bahkan kadang-kadang ketika saya awal-awal banyak saya membuat Bapak Ibu menangis. Saya mohon maaf Mbak Nunung, Bu Ida Rano, karena awal-awal itu membuat saya tuh melagai nangis, aku orang rosok, nggak sengaja. Maka saya mohon maaf, ikhlas saya mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, Bapak pegawai yang lain juga begitu Itu bukan semata-mata karena kebencian saya, namun hanya semata-mata supaya di madrasah kita tuh lebih maju, lebih baik, dan kita akan bisa menjadikan madrasah kita itu menjadi contoh suri teladan yang lain. Jangan sampai madrasah sebesar ini kok tidak ada prestasinya. Jadi kalau ada yang membuat panjenengan sakit hati, kami mohon maaf. Bapak Ibu tidak usah minta maaf dengan saya, insya Allah sudah saya maafkan. Setiap lewat perkataan yang mungkin menyakitkan saya, sudah saya anggap tidak ada salahnya, karena sifat manusia itu adalah salah. Nah, orang gue salah jenis itu menungso Jadi hal yang wajar, namun kita juga harus bisa memaafkan kepada semuanya.
Maka sekali lagi kami mohon maaf mungkin karena dengan demikian kita akan bisa melewati nanti di bulan Ramadan itu dengan enak, karena maaf yang paling sulit itu adalah untuk ikhlas memaafkan ya. Kemudian yang paling mudah itu adalah berbuat dosa gampang banget. Kemudian yang sering lupa kita adalah bersyukur. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur ketika mendapat nikmat. Kemudian yang singkat nanti kita hidup ini yang paling singkat adalah waktu. Yang semakin lama semakin mendekati ke umur kita, usia kita. Kemudian yang bisa menenteramkan hati adalah teman kita ya. Teman yang sejati yang bisa ketika kita salah memberi tahu, ketika kita lupa mengingatkan ya. Dan kemudian kita hidup di dunia itu adalah dunia kita adalah dunia yang menipu. Kadang-kadang kita tidak tahu arti seorang kue ngapusi tenang orang ngerti ya. Maka mari kita jadikan ini menjadi pelajaran bagi kita, karena betul ya, kita akan menerima hal-hal yang berat. Apa yang paling berat adalah amanah. Kadang-kadang kita diberi amanah dilewatkan, dititipi duit 3.000 sing dikeke mung 2.000. Nah, nek dikeki titipan amanah suara ditambah-tambahi, itu paling berat adalah untuk amanah ya. Kemudian yang paling besar adalah hawa nafsu. Maka mari kita perkecil, jangan sampai hawa nafsu itu sangat membahana, minimal kita harus bisa mengendalikannya. Dan itulah Bapak Ibu yang kami sampaikan, sehingga nanti di bulan Ramadan kita itu ditunggu oleh Allah. Ditunggu apa? Ditunggu taubatnya. Mari kita jadikan bulan Ramadan nanti tidak hanya sebagai rutinitas setiap tahunnya, namun memang betul-betul sebagai amalan kita untuk lebih mendekatkan pada Allah, mencari keikhlasan ya, membuat kita lebih sabar dan lebih kita nanti akan insya Allah di akhir hidup kita bisa husnul khatimah. Mungkin begitu. Sekali lagi segala kesalahan dari saya kami mohon maaf, tidak ada kesengajaan saya. Kalaupun ada kesengajaan hanyalah untuk kita belajar bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Monggo nanti untuk Pak Kiai Haji Zainuddin SAG MSI secukupnya waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Sanjaya Sleman. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya acara yang kelima, yaitu Ma'idul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin SAG MSI, dan dimohon nanti pada akhirnya untuk berkenan memberikan doa untuk waktu dan tempat kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Zainuddin SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil malikil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-azizul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sigit Sugandono, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sleman. Karena saya nggak apa dari MTS tempel MTS Badan MTS kan, jadi angka itu bukan suatu hal yang mudah yang apa kecuali kasih hikmat wajib hafal. Untuk saja kawan tidak kawan 1 Sleman, kawan 2 Sleman masih menggunakan kecamatan. Bapak-bapak, bapak ibu, wakil kepala madrasah, masih ada ya? Istilah wakamat masih ada Pak ya? Juga Pak KPU Kota Pulau Bintang Pakong, Pak Pri, Bapak Ibu sekalian, Sivitas Akademika MTS Negeri 2 Sleman yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa Pak Wasul yang menghubungi saya. Tahun lalu juga iya ya Pak ya, cuma saya pas nggak bisa karena ada sertifikasi pembimbing haji seminggu di hotel Gria Persada Kalimantan. Pada saat ini sebenarnya cuma kira-kira waktu saja kan itu, karena hari ini ada seleksi tilawatil Quran tingkat DIY di Kepatihan. Teman-teman kasih saat DIY sudah menjawab saya, ini si burung kumpul mau kasih di masa Sleman. Ini transportnya di jajan bareng-bareng lain. Matur ikut jalan. Terus saya fotokan kalau saya masih di MTS Tempel. Nanti dari sini saya langsung ke Kepatihan karena harus mendampingi kafilah beserta kapal Kesra Kota Desa. Mudah-mudahan STQ tahun ini Sleman menjadi juara umum. Amin. Dan saya harapkan untuk ke depan itu muncul dari siswa-siswi anak didik dari madrasah, sebagai halnya dari MAN 3 Sleman itu sudah langganan dalam musabaqah Syarhil Quran MSI. Maka kami mohon Pak Sigit monggo bibit-bibit yang ada di MTSN 2 Sleman ini dimunculkan. Tadi yang kiroahnya Pak Suhaimin. Nah, Pak Suhaimin. Saya baru ngerti Suhaimin, biasanya Muhaimin. Indramayu Pak. Oh, Indramayu loh. Suhaimin itu dari Sahmun. Sahmun itu maknanya apa? Panah. Tapi kalau Suhaimin itu panah cilik, bukan panah yang besar. Gitu. Jadi kayak teman saya namanya Sumaini. Sumaini itu dari Saminun, lemu maknanya. Kalau Sumaini itu dari guru, maka sampai sekarang nggak pernah lemu, guru terus. Namanya sudah Sumaini. Tidak seperti saya kan, gemuk kan itu. Baik Bapak Ibu yang kita muliakan,
Yang pertama, tentu kita bersama-sama senantiasa bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat. Kabeh sehat atau Bu? Bu? Halo? Baik yang pakai seragam maupun yang tidak seragam. Saya nggak tahu, yang tidak pakai seragam itu nggak berani beli atau tidak. Yang pakai seragam pun sudah lunas 10. Sehat nih pagi? Alhamdulillah. Saat itu yang terpenting sehat. Maka ketika ketemu mesti yang ditanyakan sehat atau Pak Ji? Alhamdulillah. Pangestu satu dulu. Kalau dulu ditanya gimana Pak? Putranya berapa? Karena dulu. Sekarang enggak, hanya sehat. Karena dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya kesehatan yang paling utama, termasuk keluarga panjenengan di Dikmat. Di seksi Dikmat ini sampai sekarang masih lockdown. Gitu. Walaupun Pak Kasihnya, Pak Fauzi itu negatif dari itu. Teman-teman yang lain negatif, tapi ada yang positif 2 orang, maka di lockdown ya. Mudah-mudahan tidak merembet ke lantai 3 di Bimas. Karena lantai 3 Bimas itu mungkin sebelum naik aja sudah ngos-ngosan sudah keluar coronanya. Banyak orang yang bilang ke saya, wah Pak J, ini ternyata mau ke Bimas itu ternyata susah kita. Lalu saya pikir, tekan burgis ngos-ngosan harus dengan saya. Itu yang pertama, sehat walafiat. Diberikan panjang umur yang tanpa terasa. Kita sudah mau masuk di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Muga-muga dungane kula panjenengan diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allah itu mari nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Wa balighna Ramadana. Amin Allahumma. Yang kedua, Bapak Ibu yang kita muliakan, tentu kita dalam menyambut bulan Ramadan ini
ada beberapa persiapan. Ibu G, pun disiapin nopo Bu kira-kira Bu? Biasanya nek Ramadan niku sing ora ono wae di anak-anake. Gitu Bu? Sing wis ono yo di tambahi. Saya yakin kalau Ramadan itu memang lain. Di atas meja makan itu orang menterima wedang teh. Ibu G, tambahi kola, tambahi jeruk, tambahi umre Bu. Oh, gawat ya. Ono meneh tegan. Gitu. Gorengannya orang terima mau tahu susu. Tambahi bakwan, tambahi pisang goreng. Wes kowe keto iki arep diutal kabeh. Gitu kan itu. Niku persiapan secara fisik di Pak Budi. Tapi monggo Bapak Ibu yang kita muliakan, ada yang lebih penting ternyata kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Namanya saja sudah bulan suci, maka kita pun harus sudah suci. Suci lahire, suci batine. Perkara suci dari hadas dan najis itu perkara gampang gitu. Umpama tadi malam itu terjadi gempa lokal. Mumpung urung poso lho, Pak. Mumpung urung poso. Iku sing nom-nom. Termasuk Pak Sikit sing nom kuwi. Iya kan gitu. Itu kan karek Agus to ngono niku to. Umpama kentut ya tinggal wudu kan gitu ya. Nah, itu gampang. Tapi kalau sudah mensucikan batiniah itu niku sing angel. Maka Rasulullah paling pangandikan wa tahhiru qulubakum bi kasratil istighfar wan nadamah. Sucikanlah hatimu dengan banyak-banyak membaca istighfar dan ada rasa penyesalan. Ini oh Pak Tukang loh. Di lantai 2. Pak Tukang melu ngaji. Gitu. Jadi sucikan dulu batin kita sebelum menyambut bulan Ramadan. Bila mau pasikit pun saya do ngapuran. Jadi nek ngapuran ini orang mergo sawalan mawon boten. Ala kulli waqtin wahin, setiap waktu, setiap kesempatan kita senantiasa ngapura dan saling memaafkan. Pak Sikiti kaya Gusti Allah. Jenengan tuh rada duwe salah kabeh wis tak maafi. Ya karena Allah kan Ghafurur Rahim. Pak Sikit kepengen kan ngono kuwi. Wis jenengan rasa jar pangapura marang aku. Sudah saya maafkan, alhamdulillah. Saya sudah menembak. Suci batiniah kita tentu kaitannya dua. Satu mungkin dengan sesama kita manusia, mungkin juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan manusia ini yang lebih susah. Yo nek si urip wis mati, wah kan gitu. Apalagi kalau sudah kata-kata tidak ada maaf bagimu. Egois loh. Mengapa tiada maaf bagimu? Mengapa? Pokoknya egois banget Bu. Kadang-kala mau minta maaf pun ya gak ada takon dhisik. Apakah salahku dan apa dosaku?
Gak ada takut desa. Padahal seto al insan mahal khoto'i manusia. Manusia ki panggonane lali karo panggonane salah. Tapi bukan berarti dalam Islam itu dosa turunan, bukan. Nabi Adam pancen pernah bersalah, tapi itu untuk Nabi Adam piyambak, bukan untuk umatnya. Bahkan kalau bisa, sampai Kanjeng Nabi pun mengatakan, ya Allah, timpakan semua dosanya umatku, timpakan semua sakaratul mautnya umatku padaku saat ini ya Allah. Kan begitu Kanjeng Nabi. Tidak ada dosa warisan, dosanya piyambak. Jenengan sebagai guru, sebagai pegawai di MTS N2 Sleman mesti punya salah karo kepalane gimana Bu? Pak, terus betul orang mungkin ada salah gitu. Sebab biasanya yang jadi bawahan itu tupoksi paling utama ngerasani kepalanya. Ini pengalaman nih. Sampai saya jadi kasih pasti isi dengan dirasani konco-konco biasa. Alhamdulillah dosaku pretelan dhisik, pretelan di sedikit demi sedikit dipreteli konco-konco. Ini betul. Iya kan itu bu, aku ngantos ngerasani kepalanya, saking kepalanya wis cilik kuru kan ini. Nek kaya kula mawon kira-kira gitu. Iya, jangan sampai Pak Sigit itu sudah kuru kecil kayak gitu, masih makan hati dengan jenengan itu. Maka legowo Pak Sigit itu wis kabeh saya maafkan panjenengan rasa jaluk pangapura legowone Pak Sigit dulu. Amin Allahumma amin. Allahumma saran-saran kita sebagai pegawai Islam pokoknya manut karo atasane, ora ono sing dadi atasan ki arep jutruke setape. Nggih mboten Pak Gito. Nggih Pak Gito biyen kanca kula teng KUA Pakem. Iya. Barang wis waras pindah nang ini balik SMP balik nang kantor ya Pak Gito gitu. Untuk Pak Sigit belum pernah ngerasa kayak Pak Kemen. Saya tahun 2012 akan jadi kepala kawal Pakem ini konco-konco do kabeh ya kali jidat kula. Jadi orang apa tadi? Jadi orang apa tadi? Apa? Ada pindahan Pakem ya apa? Terus saya itu kepala kawal paling lama di Pakem 5 tahun, hampir 6 tahun Pak. Iya itu hari itu. Sampai saya ditawari Pak Lutfi, dari kasih ya, kosek Pak. Sampai Pak Lutfi nawari ping telu kasih, sang kondisi. Sebab perangan tahu apa? Panas. Pak gitu jadi kepengen baru dengan kau lagi Pak. Tapi penak di madrasah Pak gitu, oke kancane. Banyak pandangan hidupnya. Iya. Di kawan itu kan yang punya pandangan hidup kan hanya Pak Kemulu kan gitu. Iya. Baik. Itu yang pertama Bapak Ibu yang kita muliakan. Mari kita sama-sama mensucikan diri. Apa dosa kita kali itu sebelum kita masuk di bulan Ramadan, sehingga betul-betul Ramadan yang suci ini kita sudah suci jadi klop kan dari itu. Amin amin. Seperti masjid ini, tidak. Masjid ini kan panggonan suci gitu. Saya bersyukur ini ternyata MTS N2 Sleman berhasil membangun masjid. Saingan dengan MTS Godian. Gitu Pak Sigit. Gitu.
Bu Edi itu mau membangun masjid, konsultasi ke saya sama Pak Kakan. Yuk kita rebut bareng-bareng. Kita besar di sini lah tanahnya kan itu. Sana kalian memanfaatkan tanah sedikit. Coba saya belum lihat hasilnya sudah kayak apa kan gitu. Namanya Masjid Ulul Albab. Wajah yang benar itu Ulul Albab, Ulul Albab. Pun kersane gampang nyebut ulul ulil. Yang dengan ulul ya seperti itu yang paling gampang ulul albab. Secara tata bahasa pun leres dereng, pun leres. Tergantung orang menilainya kan gitu. Ya kalau ulil albab itu berarti masjidnya mudhof, ulil albabnya berarti mudhof ilaih. Ulinya mudhof, albabnya mudhof ilaih. Kan begitu. Tapi kalau ulu, ya tergantung masjidnya jadi apa di situ. Nah, kalau jadi badan berarti mudal minu kan begitu. Iki masjid jenenge masjid ulul albab. Masjidnya dalam posisi rofa kan begitu. Oke pun derek mawon. Ya sudah. Mau ulul albab, mau ulul albab silakan. Iki masjid apa jenenge Pak? Baitul Arqam. Darul Arqam. Darul Arqam apa? Yang penting jangan Baitul Ankabut. Napa niku Pak Baitul Ankabut? Umae laba-laba alias akeh sawange mergo ora tau diresiki. Lah iki Baitul Ankabut iki resik iki si anyar. Alhamdulillah sudah punya laboratorium keagamaan. Jadi kan akhirnya sih kita dia lah yo. Artinya pakai coba. Bisnis anyar kok. Biasanya bisnis anyar lari kalau sih. Apa? Gimana Pak? Gimana? Iya. Saya yakin ini baterai yang terbaru ya Pak ya. Iya. Lari kalau batik sing lawas. Gimana Bu? Halo. Enak sing anyar apa enak sing lawas Bu? Wa tahhiru qulubakum bikasratil istighfar. Mari kita sucikan dengan banyak-banyak minta ampunan. Kalau itu kepada sesama-sama manusia, mari kita saling memaafkan. Kalau ada salah kata, kalau ada perbuatan, kalau itu berupa harta kembalikan, kalau itu berupa hutang lunasi hutangnya. Sewu, nek gen kula niku kan kok karo kanca kan do utang-utangan. Aku nyilisih ya. Ya. Nek teng mriki do nyilih-nyilih silih-silan apa mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah kecukupan kabeh. Halo Bu. Ini kita tanya Pak Pri dulu karena yang datang Pak Pri KTU. Banyak tuh yang minta korek-korekan tuh Pak Pri. Saya itu barusan lunas Desember kemarin kan gitu. Jadi ya maklumlah yang namanya pegawai negeri ya. Ini orang utang kan orang iso duwe ini badan. 5 tahun pertama saya beli tanah, 5 tahun kedua saya bangun rumah, 5 tahun ketiga saya beli kendaraan kan gitu toh. Sampai lulus Desember, lunas. Sampai lunas Desember. Bendara guys, nawari meneh. Ayo Pak J, kan sudah lunas. Bentuk meneh toh. Jadi kan ambil ijazah, Pak nopo boten dilanjutke mau lek nyekolahke. SK saya kan di sana, SK saya gitu. Boleh terus pun Pak niki formulire ngono kuwi. Karo diiming-imingi gratis biaya administrasi, tidak ada potongan. Gitu. Wah, ngono kuwi. Kalau nggak ada potongan saat itu, bulan depan mesti dipotong, ya benar. Kalau punya hutang harus segera dilunasi. Barang yang dipinjam segera dikembalikan, atau dikelumpuhkan malah jadi langganan. Udah, punya sayur, juga kan nang dapur, jemput dewe. Kalau pengennya sisa, takon dewe dijawab, Niki permasi dan
ada yang numpuk piring punya tetangga dan itu punya sedulur punya keluarga, ya dikembalikan. Jangan sampai numpuk di tempat dia. Kalau itu berupa harta segera dikembalikan. Minta ikhlas ridhonya. Syukur-syukur, hutang pun diikhlaskan, disodakohkan. Gimana? Kan ada ayatnya kan gitu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah. Nek duwe utang urung iso bayar ke utangnya ditunggu. Wa in kana dzu usratin, apabila yang punya hutang itu masih kesulitan untuk membayar, panadhiratun, maka tunggulah ila maisarah, sampai diberi kemudahan untuk bayarnya. Jadi nek nagih itu orang sepisan. Yuk bayar, yo sesu yo, sesu nagih mana? Yuk bayar tak lagi? Ora sesu. Jadi agar ketemu sesu hari ini ditagih, jawabannya besok. Hari ini ditagih, jawabannya besok. Kan gitu. Ya orang ketemu dong. Wis besok yuk. Ora saiki, aku bayar sesu parani meneh. Yuk, dino iki bayar to. Ora sesu kan gitu. Ya orang rampung tuh orang bayar. Ditunggu sampai diberikan kemudahan oleh Allah untuk bayar. Wa anta sodaku, kalau itu umpamakan disodakohkan, wis tak ikhlaskan baik. Hutangmu tak ikhlaskan, wis dianggap lunas. Iku khairul lakum, luwih apik tumrape sira kabeh in kuntum ta'lamun, lamun do ngerti kabeh ganjaran iki boten. Si punya utang? Si. Halo? Bu? Ikhlas mawon utangnya iki ora sah kon bayar. Alhamdulillah. Apa ya ono kaya ngono kuwi? Juga pada sesama manusia. Yang kedua, kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bikasratil istighfar wan nadamah. Banyak-banyaklah beristighfar dan merasa menyesal dengan perbuatan dosa. Gimana? Astagfirullah. Ya, sarang-sarang. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafidni amalan maqbulan wahabli rizqan halalan وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا. Astagfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata.
mesti punya hutang kepada Allah. Gimana? Terutama ibu-ibu. Bu, masih punya hutang? Yang tahun kemarin sudah dibayar belum? Karena kalau ibu-ibu, apalagi yang masih produktif, ya, mesti setiap bulan kedatangan tamu rutin. Mau tidak mau, aku mau nolak orang iso. Kalau sudah kedatangan tamu rutin, maka mesti tidak puasa. Puasanya berarti harus dibayar. Nek kon milih mendingan poso mawon. Gimana Bu? Penak nek kedatangan head menstruasi atau kepenak melu poso Bu? Ayo. Ya kepenak melu poso, sebab nek head pas bulan puasa terus head iku ya ora mangan ya ora bebas. Iki boten tuh. Ono anake lho, mama kok makan padahal puasa kan gitu. Kata yang kecil, kalau sudah gede kan paham. Mama kok puasa, mama kok puasa, mama kok makan padahal ini puasa. Akhirnya ngumpet kan itu, ngumpet gak bebas. Baru mau sesu kudu bayar. Sehingga itu enak mangan-mangan, bikin orang poso. Gitu kan? Menurut saya usah ini kalau sih poso apa badan? Halo, hari ini ada yang puasa enggak? Gak ada tuh eman-eman. Kalau disiapin Pak Sigit tuh. Ngomong boten poso, hari pasti makan-makan ini kan ini. Terus ketingkat apa? Di usung-usung piring ini. Alhamdulillah. Di KUA belakangan ini Mas Sigit, dari mulai hari Senin kemarin, seharusnya kan saya kan monet pemeriksaan NTCR NR kan itu. Tapi karena kegiatan saya nggak berhenti akhirnya saya nggak pernah monitor itu. Pak, dikit pun kalau siap kayak iku kali, alhamdulillah, wis monggo digarsakan. Pak, kalau pun boleh wedus, dikit pripun, sido kebetulan pemeriksaan, alhamdulillah boten sido. Terakhir kemarin di Kawan Sleman. Makasih. Besok Jumat ada acara enggak? Kayaknya enggak ada acara. Jam berapa? Jam 1. Saged to rawuh teng Kawan Sleman. Yo nanti paling saya bar saka Masjid Agung. Saya datang jam 2. Aduh, masih itu masih sisa 1. Masih utuh itu. Bukit makasih. Alhamdulillah. Jadi akhir sana jenenge ya Pak. Ya. Apa jadi akhir tahun? Akhir sana kan itu. Biasa ngelakuin. Termasuk di MTS. Karpi orang mangan-mangan di luar atau tinggal basket ujuk anyway bisa siap ke alhamdulillah. Nopo menurut Pak Sigit. Yang punya hutang kepada Allah puasanya silakan. Masih ada waktu 2 hari, Sabtu sama Minggu, gitu. Karena Senin termasuk Yaumus Syak. Iki sebelum puasa kurung kan nunggu ya itu. Nah, monggo kan itu. Saya Senin sampaikan baru Ru'yatul Hilal. Undangannya sudah ada kan itu. Ru'yatul Hilal nanti di Syekh Bilal Bilu parang kritis kan itu. Ning nek ngeru'yah itu ojo nanti keliru. Teleskopnya itu jangan sampai terlalu medun. Yang terlalu medun itu kena pasir pantai. Nah, pasir pantai nanti yang diruyah beda. Sebab ada yang katanya saya melihat bulan, saya sudah beruyah. Ditanya bulannya tengkurap nopo rumah. Katanya bulannya tengkurap, wah itu kayak keliru. Awal bulan itu mesti bulan sabitnya melumah. Wah kok tengkurap, aja sih di dalam betul. Dan rata-rata kuliah itu kan di pinggir pantai, ya, karena ufuknya itu paling mudah mengikuti laut, gitu kan itu, mengikuti laut. Tapi kalau di daratan susah kan gitu. Ya, itu makanya hampir titik dari berapa 37 titik kalau nggak salah. Itu semuanya berada di lautan, kan? Di pantai lah, bukan di lautan, di pantai kan itu. Sehingga ketika surut nanti kelihatan atau tidak kan itu. Buat niku kulo panjenengan monggo menawi tasih kagungan
tanggungan datang Gusti Allah yo dibayar kese nggih. Ampun ngantos ditumpuk-tumpuk. Karena Rasul paripangan dikatakan nggih, dosa kita itu jangan sampai ada kesan alah dosa cilik wae. Kan tadi katakan Nabi laisa sagoir bil istimrar wa laisa kabair bil istighfar. Tidak akan ada dosa kecil kalau itu selalu dilakukan terus-menerus alias ditumpuk-tumpuk. Pepatah kita mengatakan sehari sehelai benang lambat tahun jadi sehelai kain. Kan betul itu ya, dosanya sente ngerasani siji ngerasani loro ditumpuk-tumpuk ke akhirnya jadi oke. Maka tidak ada istilah dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus ditumpuk-tumpuk. Walaisal kabair bil istighfar, tidak ada dosa besar kalau itu langsung dimintakan ampunan kepada Allah, langsung bertobat kepada Allah. Maka ini saatnya sebelum kita masuk Ramadan, bulan suci, maka kita mensucikan diri terlebih dahulu. Yang kedua, apa yang harus kita siapkan? Tentu fisik, Bapak Ibu. Maka Kanjeng Nabi sering memberi contoh. Kanjeng Nabi lebih banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mengapa? Untuk persiapan, memberi contoh kepada umatnya biar gak kagetan gimana orang tahu poso muangan terus begitu poso sedino wis kriuk gitu. Waduh, lemes banget berkurang tahu poso. Tapi nih sok poso Senin Kemis nopo Daud gitu. Daud dari ibu-ibu kan beda tuh. Kan salah tuh. Nah itu. Dari kulina insya Allah biasa. Sumu tasihu, percayalah kalau dengan puasa kita akan menjadi sehat. Jangan sampai berposo waduh ini gara-gara puasa mahku kampuh, waduh gara-gara poso jantungku kampuh, waduh gara-gara poso tensiku muda, waduh gara-gara poso gula darahku muda, waduh nyalahke poso Ramadan. Wong Kanjeng Nabi bercetok menikahke sumu tasihu, hanya kita yang belum tahu rahasianya. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau as-sanata kullaha Ramadan. Sekiranya umatku tahu keistimewaan Ramadan, maka yakin akan mengharap setahun itu bulannya semuanya Ramadan. Tapi hal yang tidak mungkin, sebab sudah dinas oleh Allah, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi gak mungkin 12 bulan itu kemudian Ramadan semua gitu. Nah, maka monggo Bapak Ibu yang kita muliakan, fisik kita disiapkan. Sekalipun nanti mungkin ya namanya orang poso kan mesti loyo gitu, ngantuk. Ciri-ciri orang poso kan ngantukan gimana? Jadi kalau sekarang ada yang ngantukan ya berarti cirinya orang poso gitu. Kemudian lemas gimana? Pengennya turu wae. Sebab ngerti ono hadis naumus shaimi ibadatun, turune wong poso kuwi ibadah. Wah, ngerti kok turune wong poso ki ibadah, akhirnya turu terus di kelas turu, di ruangan turu, di rumah turu, di masjid turu. Waduh, karena salah mengartikan, salah memahami. Naumus shaimi ibadatun, turune wong poso kuwi ibadah. Yo pancen bener nek dibandingkan karo wong sing ngamal saleh. Gimana?
Wong turu lagi poso, karo wong sholat lagi poso. Besar yang mana? Besar yang sholat. Wong turu lagi poso ibadah, tapi ono wong poso lagi baca Quran. Besaran yang baca Quran apa besaran yang turu? Makanya itu harus dibandingkan. Turune wong poso niku dianggap ibadah dibandingkan dengan orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga lisannya. Kan ada itu. Yo ya ape kan ngono. Tapi nek dibandingi karo wong sing maca Quran, karo sing zikir, karo sing amal-amalan sunnah lainnya, berarti kan lebih baik yang beramal-amal seperti itu dibanding kemung turu wae. Wa du'a'uhu mustajab. Doane wong sing lagi poso niku diijabah. Wa sumtuhu tasbihun. Diamnya saja sudah dihitung tasbih. Gimana? Enak tuh yang poso kita. Makanya betul kata Kanjeng Nabi, "Qarja'akum syahrul mubarakun." Teman mustaqo barang sedherek kabeh, barang sedherek kamu kabeh, yaitu sasi sing kebak barokah. Tuftahu fiha abwabul jinan, pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fiha abwabun niran, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fiha syayatin, di tangan-tangan setan podo dibelenggu, tapi harus waspada. Yang menggoda kita itu dua, tadi pasti kita sudah menyinggung. Ada yang menggoda secara eksternal, ada yang menggoda secara internal. Yang eksternal jelas setan. Setan sudah dibelenggu, orang bakalan muncul wong sing belenggu Gusti Allah. Diboten. Nek sing naleni awake dhewe kok menawa muncul, nek sing naleni Gusti Allah ora bakalan muncul. Tapi ingat, faktor internal kita yang menggoda kita, hawa nafsu kita. Ini yang harus dijaga, sebab hawa nafsu sudah melekat pada diri kita. Alhamdulillah. Ya sinten Bu? Ya Bu. Mumpung belum puasa, Pak. Aku kayak ngajine. Mumpung belum puasa ini, Pak. Masalahnya biasanya kulo niku nek pegang ente berarti ngajinya rampung. Dari kan aku kayak ngajine kok malah di ngatur nuwun Ibu. Jadi itu. Maka kebak barokah berarti banyak nilai tambah di dalam bulan Ramadan, kita manfaatkan. Yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita analogikan sebuah hadis, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi. Dianalogikan kepada Ramadan, man kana ramadanuhu khairan min amsihi fa huwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Siapa yang Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, maka itu beruntung. Dari sisi mana? Ya kita coba ambil contoh. Bakul penjual lemper. Saya tuh seneng banget sama bakul lemper. Oh kok bakul lemper? Sama lemper kok bakul lemper? Karena ada nyanyian di Kepot ya, tumbas bensin sak liter, bijak muter-muter goreng bakul lemper kan. Nah, kalau pedagang modal 100.000 kemudian dia menjual dagangannya, tiba-tiba kembali uang 175.000, niku untung apa benar? Untung. Karena ternyata waktu sama tenaga sudah tergantikan dengan keuntungan 75.000. Berarti modal 100 lebih banyak, lebih baik. Kemudian karena sudah mendapatkan keuntungan 75.000, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau pedagang modal 100
jual dagangannya kok mung payu duit tekan 100.000. Podo karo modalnya niku termasuk rugi apa untung? Sudah termasuk rugi. Karena apa? Karena secara ekonomi dia sudah kehilangan waktu, dia sudah kehilangan tenaga. Gimana? Iya kan gitu. Apalagi modal 100 kok mung duit 50.000. Iki piye to bakulan kok rugi we. Akhirnya malah urun kan dicela kalau ngomong. Gimana? Begitu juga puasa kita. Kalau kita puasa hari ini lebih bagus, wah dipuji. Wah, puasa tahun ini meningkat sendiri. Biyen ora rampung khatam. Tahun ini rampung sahataman. Biyen mau rampung sahataman Ramadan tahun ini jebule rong hataman. Maka di grup WA niku biasa di-share jus 1 sopo, jus 2 sopo. Aku mending pilih jus 31. Ono ora jus 31? Ora ono kan. Sing dipilih jus terakhir 30. Itu cepet ya jus 30 kan. Nah jus 1 suwi kalau rasanya. Padahal sama kan itu. Kan gitu gitu. Lamun gua sarang-sarang gitu. Tingkatkan. Karena inilah keberkahan bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini jauh lebih jelek daripada Ramadan tahun kemarin, sekalipun masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kita muliakan, hadis yang saya sampaikan tadi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Sopo wonge sing seneng kanthi katekanan sasi Ramadan, monggo Gusti Allah ngaramake jasade mlebu neraka. Siapa yang bahagia, siapa yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka diharapkan baginya masuk neraka. Maka dalam kondisi apapun, kadang-kadang nyun sewu takmir masjid membuat jadwal takjilan hari pertama, 10 hari pertama dengan 10 hari terakhir beten apa boten? Beten nggih Bu nggih. Jenengan pilih sing awal apa sing akhir Bu? Bu. Halo. Hei, milih sing awal apa sing akhir? Akhir. Oke. Apa? Pokoknya jadwal takjilnya akhir wae. Enak Dewi kan walaupun tengah awal, tapi tengah akhir. Oh tangga. Nek bedanya awal terakhir nopo? Nah awal ki kon gawe 1 second. Gawe 1 second siji rego 10.000 wis karo tengah yuto to Pak Ji. Ane nek akhir Ramadan iki kan mung gawe 20. Wong sing takjil mung 20 ngono. Kabeh sudah mudik to, termasuk Pak Ji yo mudik. Selawe kan mempiro Pak Jayu, selawe kali 10.000 murah itu seket. Nah, enteng tuh Pak Jayu. Jadi pilih yang mana? Pilih yang terakhir. Oh, sampean salah. Kan gitu. Sampean pilih yang terakhir kali itu. Niku mungsi 3 ganjarane sebagai murah itu seket. Ning sampean pilih yang akhir, yang awal. Niku karo tengayu tuh ganjarane gede. Pilih sing gede ganjaran apa sing Cile, ya sing gede ganjarannya, ya sing pertama, ya orang tetap sing, naik kejahatan tetap sing terakhir, kok piye kan jenengannya itu. Nah, ini berarti ono hitung-hitungannya. Man fari'a bidukhuli Ramadan, misto manut karo Fatak bil masjid arep di jadwal akhir yo alhamdulillah. Ora di jadwal awal yo alhamdulillah. Kabeh akhir ngono ya. Ora awal ora akhir berarti kan akhir kabeh kan itu alhamdulillah. Monggo ibu-ibu gitu ampun hitung-hitungan. Mesti sesuk diganti karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Yang penting kita sambut Ramadan tahun ini sekalipun masih dalam pandemi COVID-19, monggo tetap kita menyongsong Ramadan dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dan mudah-mudahan datang Ramadan corona hilang. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,
Subhanal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadhan. Allahumma tawil umurana umuran nafi'a wa tawil umurana umuran sahiha wa tawil umurana umuran mubaraka wa tawil umurana umuran aziza wa sahih ansadana wa ahsin a'malana wa yassir umurana wa hassil maqasidana wa qdi hawaijana min hawaiji dini wa dunya wa akhirah bi rahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa tamaman al-afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pak Sigit dan Bapak sekalian yang kita muliakan, perkataan yang saya dibacakan, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri terbanglah tinggi. Kabeh burungnya terbang. Burung nuri, burung dara, itulah nama-nama burung. Punya kekasih cantik rupanya. Terima kasih atas perhatiannya. Punya kekasih jelek sekali. Apa Bu? Kira-kira apa? Kasihan belukan. Sekali semanten saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kalebatan saha kakirangan estu saking kula nyuwun pangapunten. Ada yang tersinggung, mohon maaf. Tidak sengaja, ada tanpa sengaja, karena itu bukan tujuan saya dalam pengajian saat ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah manuasa dan doa yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Jenderal MSI. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya, dapat mengamalkannya untuk menuju
ibadah Ramadan yang lebih berkualitas. Allahumma amin. Acara yang akhir penutup setelah kita tutup, kemudian Bapak Ibu kasuhun sumeneng, nanti jabat tangan Bapak Ibu dan Ibu, kemudian langsung menuju ke ruang transit di ruang aula untuk aturan dan bersama-sama. Dari saya ada berikutnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kasuhun sumeneng akan menjawab asal.